Oke, tapi kurang kelihatan ya, saya perlu besar dulu. Alalala. Bentuknya apa nih? Ini di bawah aku. Video ya, video kemudian pengen kelihatan semua tapi gede gitu ya, gimana caranya ya? Dia udah di pas-pasan. Tapi ini ya, udah jelas ya. Ya udah secara umum aja ya, secara umum. Nah, ini GPU, ini apa ini? Current transformer ya. Current transformer ini breakernya. Ini dia differential protection. Ya, masih ingat differential protection? Deteksi apa? Karena antara apa dan apa? ABC. Terus ABC? In-nya sama out-nya. Jadi yang dideteksi itu si hot-nya dari pesawat itu ya. Si fasenya sama si netralnya. Dia harus sama gitu loh. Yang dari fasenya kan dia ngeluarin tuh. Tapi kan pasti balik tuh lewat return tadi RPM, pasti balik dideteksi sama dia. Untuk mencegah apa itu? Kebocoran dari mana? Yang A1 plus A2 sampai A2 maksudnya kan? Nah, kayak gini, kalau ini kan dideteksi nih. Ini apa hasilnya ya? Ini netralnya nih dideteksi. Kalau saya gambarkan ini kan generator nih, ya enggak? Ini kan generator nih Pak. Generator. Ya, artinya kan dia dulu Pak. Ganti-ganti kan dia dulu, udah. Nah, kan seperti ini. Jadi diambilnya itu ya. Pas keluar, pas masuk, ini benar. Harus sah. Nah, kalau si Denny, ini gambar nih, saya tulisin ya. Ini si Denny. Nah, kesengat. Kan dia kalau sengaja, berarti ada di sini Pak. Berarti antara ini dan yang dari sini ya. Bukan harus A3, bukan harus yang ke Denny. A1 dan A2 dan jadi nggak sama toh. A1 lebih banyak, ya lebih besar dibanding karena A1 adalah pertambahan dari A2 dan A-Denny ini. Nah, A-Denny ini bukan A3 sih, A-Denny ini sengat. Gimana Sa? Coba pandangannya dulu, mungkin semalam ada yang nulis sampai jam 2 waktu kayaknya nggak percaya banget. Ada yang menanyakan, silakan. Pak, Nggak kan? nggak ada pikiran itu gimana? Oh punya pikiran ya? Nggak, kan biasanya kalau ambil syuting kita itu di pesawat kayak, misalnya kita dapat suatu, oh ini rusak, terus habis itu ternyata kita ganti part masih rusak juga, gitu masih bagus juga. Nah biasanya kan apakah itu kemungkinan dari ISDS itu terus barangnya rusak kali ISDS. Nah, saya pengen tahu kalau misalnya barangnya rusak kali ISDS itu mungkin bakal lebih tahu kayak gimana gitu di shop gitu, seperti apa gitu. Oke, kalau diganti masih problem masih eksis, berarti komponennya kan bagus.
Komponen rusak akibat STS itu ada dua, ada katastrofik. Katastrofik itu jadi di tes itu udah langsung rusak. Ada lagi yang intermittent itu yang apa? Kalau kita apa? Yang 2 kali baru harus di tes kita. Repetitif, yang kayak gitu tuh, yang kadang-kadang itu namanya bisa. Jadi gini, kan gini. Nih saya nanya nih, pasti banyak yang salah, pasti banyak yang salah. Soalnya kalau saya nanya rata-rata salah. Anda tahu wide strap di pesawat? Nah, buat apa wide strap? Walaupun di pesawat kita udah nggak ada, walaupun ada udah rusak. Walaupun bagus juga nggak pernah dipakai. Antara badan kita dengan pesawat. Kenapa harus disamain? biar SDS-nya hilang kalau kita megang-megang atau Ini jadi biar nggak rusak. setuju? Setuju? Setuju Kak? Halo, setuju aja rusak. Setuju nggak? Untuk menghilangkan elektrostatik di badan kita. Di badan kita, good. Sehingga tidak akan merusak komponen yang sensitif terhadap. Good. Berarti setuju semua ya? Dan memang ngikut aja lah dia mah. Tahu lah, dia mau orang apek soalnya dia. Salah Pak? Yang gitu yang saya bilang kan. Orang Jawa itu salah. Ya mohon maaf bukan saya ini ya, tapi salah. Wide strap di Anda itu bukan komponennya, tapi ke Anda itu sebagai yang salah. Benar menghilangkan elektrostatik. Jadi Pak, Anda tahu kenapa baju kita harus dari katun? Pasti nggak tahu. Gombal itu harus dari katun. Ajun. Pasti kan nggak tahu kan? Kenapa harus dari baju? Elektrostatiknya? Bukan teknologi nol Pak. Kalau kita lihat di tabel itu nol. Elektrostatik itu kan ribuan nih, ribuan elektrik, digosok-gosokkan. Ya sama lah dulu waktu kalian SD kan, permainannya kan penggari begini ya. Kalau saya kan bermain PS lah. Udah nggak main itu lah. Ya kalian yang saya bilang kan kalian gitu ya. Gini-gini terus gini. Itu kan sebetulnya karena esensinya sedang membagikan misi statik. Beda. Ini plastik, ini tangan digosok-gosokkan. Ini anggaplah jadi positif, ini negatif. Makanya kalau digini tarik, positif negatif kan tarik menarik. Si elektron ini, si elektron ini nih yang tadinya balance, equilibrium, proton sama elektron sama digosokkan, pindah nih elektronnya ke sini. Ini kekurangan elektron jadi positif, ini kelebihan elektron jadi negatif. Positif negatif tarik menarik. Proses tribo. Ya. Tapi rata-rata proses elektrostatik di kita itu akibat EMI, elektromagnetic interference. Makanya kenapa kabel aring, ya, aring 429 itu silakan, enggak. Sampai mana tadi? Makanya dia dibungkus toh. Ada selimutnya, ada selubungnya. Itu buat apa coba? Membentuk sangkar Faraday. Nah, kenapa wire strap kata saya tidak merusak komponen? Karena Anda tidak bongkar terus pegang-pegang ini di lapangan. Yang statik, yang sensitif, yang sensitif terhadap elektrostatik itu apanya? Di dalamnya, bukan di luar. Makanya kenapa lihat case-nya itu terbuat dari metal. Kenapa? Untuk membentuk sangkar Faraday. Jadi kalau Anda ada elektrostatik, Anda megang ke sini, ininya nggak rusak. Saya pertahankan, saya pertaruhkanlah jabatan mekanik saya. Kalau saya salah kalau itu, saya berani jauh dengan siapapun. Enggak. Kenapa? Ini kan kena ground Pak. Ini kan nempel ke ground. Artinya kalau Anda megang ini sebetulnya Anda menggroundkan diri Anda sendiri. Ini ya usah enggak? Saya tanya deh sekarang. Ada lampu nih Pak. Ada lampu ya.
ini ada positif, ini dapat negatif. Kemudian saya shortkan ini Pak. Pertanyaannya, lampunya rusak nggak? Sama seperti Anda Pak. Anda pegang ini tidak akan merusak lampu, merusak diri Anda sendiri. Ya, Anda tahu kalau kesengat listrik yang tinggi statik bunyi enggak? Bunyi cok gitu. Itu bunyi bener. Iya bunyi. Biasanya kalau cok gitu. Itu bunyinya kalau kesengat. Tapi Anda nggak mati. Kenapa? Listrik statik itu kalau kita ngomong kesengat itu adalah muatan. Tegangannya tinggi, tapi arusnya begitu naik tinggi set langsung hilang. Kenapa? Muatannya sedikit. Muatannya sedikit. Beda kalau ini kan muatannya banyak Pak. Terus-terusan disuplai. Makanya kalau Anda megang stop kotak, mau nyoba silakan. Tapi kalau legislatif enggak. Sama kayak kasapitor lah. Anda isi tegangan tinggi itu sampai gini kan, Anda nggak mati coba aja. Paling kebakar doang. Nggak mati. Padahal tegangannya tinggi. Ya. Jadi tolong sekarang itu ini wiser tadi bukan untuk si komponennya buat Anda. Kenapa buat Anda? Elektrostatik. Apa bedanya nih Pak? Saya bermuatan listrik statik nih, saya megang ground, kan kesengat ya, ya kan? Sekarang pakai kabel wiser tadi itu kan wiser kabel kan? Terus tempelin ke sini. Apa bedanya itu Pak? Kesengat juga. Ngerti nggak maksudnya? Iya dibuang, tapi Anda megang kan dibuang juga. Ini ada wiper Pak. Ini ground nih, ground ya. Saya pegang, kesengat, ya. Tadi bunyinya gimana? Cuk gitu ya. Terus saya pakai ini nih, nempel ke ground juga. Bedanya apa? Ngerti nggak maksud saya? Apa bedanya ini saya megang ini lewat kabel dengan megang ini langsung kan sama-sama kesengat. Kalau nggak dicolokin berhenti di bapak. Kalau nggak dicolokin berhenti di bapak, di aku ya gitu. Ya. Lalu terus kalau berhenti di aku kenapa gitu loh? Kayak arisan aja. Ngerti nggak maksud saya? Apa bedanya saya pegang langsung sama ini langsung pakai ini? Apa bedanya? Dibagi dua. Bukan dibagi dua Pak, ini ada proteksinya. Bisa ambilin avometer nggak? Ini ada nilai resistannya 1 mega ohm. Kan saya bilang tadi, kita kesengat akibat arus. Makanya arusnya itu dibatasi sama si ini. Silakan Anda kalau nggak percaya nih, ukur antara ujung ini dengan ujung ini pasti ada 1 mega. Ini ke Ya ujung aja, antar ujung. Satu mega. Gini Pak, kan kita tahu di dengan meter R ya. Kenapa kita kesengat kalau megang langsung? Karena R-nya 0 Pak. Kita kan langsung, ya nggak? Sorry, cok gitu ya. Tapi kalau ada R-nya 1 mega, kan ini jadi kecil Pak. Makanya kita nggak kesengat. Nah sebetulnya kita itu pakai wiser itu bukan komponennya, please. Tolong disebarkan ke teman-teman ya, bukan ke komponennya, ke Anda. Kecuali kalau Anda misalnya nyabut ini nggak pakai wiser, terus megang-megang komponen, pin, rusak. Selama Anda tidak pegang-pegang pin, Anda pegang ini, Anda mau pegang-pegang, mau dipeluk-peluk, mau dijilat-jilat, silakan. Dijilat janganlah, bau nanti karatan. Soalnya kan mulut Anda kan asid ya.
silahkan, nggak masalah. Jadi please tolong, hampir semua orang JMF bilangnya seperti itu, salah. Saya bisa buktikan secara teori. Kalau nggak percaya nih, ambil aja pegangan 1000 volt. Anda sokkan aja ke sini, terus yang bisa parameternya sumbernya yang bisa. Ya. Jadi kenapa terhubungan? Makanya kenapa ini terbuat dari sangat volatile. Ini frekuensinya 1000 Hz, yang sana 1 kHz. Ini kan interference, ditangkap dulu nih sama si case-nya. Diubah ke dalam formasi tegangan. Tegangannya di ground, hilang. Makanya tidak akan saling interference. Sangat volatile. Pesawat terbang pesawat petir juga gitu. Apa jadi singit kayak layangan gitu, terus jatuh. Kenapa kalau pesawat petir nggak apa-apa? Sangat volatile. Pesawat itu dibikin sangat volatile. Paham ya? Jadi kok mau istirahat dulu? Kayak gue jadi bikin kopi. Saya sengaja bikin kopi. Jam 4 sampai jam 6 kan. Kopinya lebih banyak tuh pada kemarin. Dia bikin di rumah Pak. Ya, pesawat sambar petir GR. Apa yang terjadi? Dialihkan aja. Si pilotnya begini gitu rambutnya, kayak di film-film kartun kalau kesengat listrik tegangan tinggi, terus begini. Gitu enggak? Langsung aja dibuang ke bawah. Lewat mana? Salah. Lewat tempat yang runcing aja. Kenapa? Karena elektron senang ke tempat yang runcing. Anda lihat penangkal petir ujungnya bulat gitu, supaya dia yang ditembak. Bukan penangkal ya, sebenarnya penangkap ya. Supaya nggak kemana-mana, ditangkap sampai makanya dia runcing. Ke tempat yang runcing aja Pak. Ujung wings misalnya kan ada runcing. Di empennage yang paling belakang. Tempat yang memang ada sebagian yang lewat satu bisa, tapi tidak. Ya, ingat sangkar pada tadi. Nah, kan sangkar ya. Jadi fungsinya sangkar pada itu buat apa? Yang fungsi sangkar apa? Melindungi apa? Yang di dalamnya. Kalau sangkar burung benar melindungi burung dari si Denny kan. Si Denny kan kalau lihat burung kan udah jatuh. Makanya burungnya disangkarin. Ya enggak Den? Tanya dia. Makanya burungnya disangkarin, melindungi dia terhadap serangan Denny, ya nggak Den? Tapi kalau sangkar setan nih, sangkar juid misalnya, sangkar apa ya, harimau gila misalnya, buat apa? Melindungi orang sekitarnya. Ini juga sama nih, semua komponen itu disangkarin. Supaya apa? Ini frekuensinya tinggi, ini frekuensi rendah nih, kan di kompartemen kan selain bau kan berjejer itu ya, berjejer komponen ini toh. Kalau nggak diginiin, interference ya, saling mempengaruhi, makanya disangkarin. Oke. Gimana cara kerjanya? Anda tahu antena? Antena kalau pemancar kan listrik ya, listrik sini dirubah ke dalam formasi elektromagnetik. Penerimanya menerima elektromagnetik, tangkap kamera dirubah ke dalam listrik. Coba Anda analogikan ke sangkar pada tadi ke antena. Ada elektromagnetik nih tumbuh ke sini, ditangkap sama sangkar Faraday-nya, dikonversikan ke dalam nilai tegangan tadi, dibuang ke ground, hilang. Sangkar Pak, bahasa Inggrisnya Faraday cage, gaya. Susah dideteksi memang kalau kena elektrostatik. Kecuali kalau yang langsung rusak ya. Tapi kayak yang intermittent